tahun 2004. Nah, eh, yang kedua, undang-undang pemilunya masih sama untuk pemilu 2024 itu sama dengan undang-undang pemilu untuk pemilu 2000 undang-undang untuk pemilu 2024 itu undang-undang masih sama dengan undang-undang yang digunakan pada pemilu 2019 kemarin, yaitu Undang-Undang Nomor 7 2017. Sehingga boleh dikatakan konstruksi berpikir, cara berpikir, prosesnya juga kurang lebih sama. Hanya saja ada beberapa ketentuan yang baru itu sehubungan dengan adanya judicial review atau uji materi terhadap beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan partai politik. Bapak Ibu sekalian, itu sebagai dasar ya, supaya kita nanti tidak kemana-mana, rujukannya masih di undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 7 2011, kemudian statusnya masih draft peraturan KPU, dan itu nanti masih akan difinalisasi dan juga dilakukan konsultasi, rapat dengar pendapat, rapat kerja dengan DPR dan pemerintah. Bapak Ibu sekalian, yang pertama berkaitan dengan syarat ya. Di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, itu salah satu peserta pemilu yaitu partai politik. Partai politik ini peserta pemilu untuk jenis pemilu anggota DPR di provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, persyaratannya apa saja? Di pasal 173 ayat 2 Undang-Undang Pemilu itu ditentukan syaratnya. Yang pertama adalah partai politik itu berstatus berbadan hukum, kemudian memiliki kepengurusan di tingkat pusat tentu saja, dan sebagai sebuah organisasi partai politik berbadan hukum. Kemudian yang berikutnya punya pengurus di semua, atau istilahnya diundang itu di seluruh provinsi. Jadi kalau sampai dengan saat pendaftaran nanti itu memiliki provinsi kita ada 34, maka partai politik itu wajib memiliki pengurus di 34 provinsi. Nah, batasnya kapan? Ini perlu kami sampaikan. Sementara ini dalam draft tahapan pemilu, yang draft peraturan KPU tentang tahapan pemilu, itu kami rancang bahwa pendaftaran partai politik itu dilakukan pada tanggal 1 sampai 7 Agustus tahun 2022 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita ini istilahnya pemilu 2024, tapi pendaftaran kegiatan pemilunya itu sudah dimulai pada tahun 2022 ini. Karena apa? Ini berkaitan dengan ketentuan di pasal 176 Undang-Undang Pemilu ayat 4 ya, jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi ada ketentuan tentang waktu atau durasi waktu kapan kegiatan pendaftaran partai politik itu dilakukan, dan kemudian juga di pasal 179 ayat 2 itu ditentukan bahwa penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, berkaitan hal ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira kita mengetahui bahwa hari pemungutan suara, patokannya hari pemungutan suara itu adalah 14 Februari 2024. Maka kalau dihitung mundur 14 bulan, itu jatuhnya adalah 14 Desember 2022. Jadi akhir tahun 2022 ini, 14 Desember 2022, kita sudah akan bisa mengetahui partai apa saja yang ditetapkan sebagai peserta pemilu untuk tahun 2024. 14 bulannya dihitung mundur dari sebelum hari pemungutan suara, yaitu 14 Februari 2024, itu jatuhnya 14 Desember 2022. Dan kemudian kalau pendaftaran partai politik itu paling lambat dimulai 18 bulan sebelum hari pemungutan suara, jadi kurang lebih kegiatan mulai pendaftaran partai politik sampai dengan penetapan partai politik peserta pemilu itu sekitar 4 bulan durasinya menurut undang-undang. Yang itu akan dimulai pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2022.
2022 tahun ini. Jadi kalau sekarang ini sudah bulan April tanggal 7, maka kurang lebih 4 bulan lagi kegiatan pendaftaran partai politik. Jadi gambarannya itu. Jadi ukuran provinsi kita jumlahnya berapa, itu sampai dengan 1 sampai 7 Agustus 2022 ini. Yang berikutnya, memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. Jadi di semua provinsi tadi harus punya pengurus di 75% kabupaten kota. Yang selanjutnya kemudian memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. Di 75% kabupaten kota tadi, itu harus punya minimal 50% kepengurusan di tingkat kecamatan. Jadi kalau kecamatannya 10 berarti harus di sebuah kabupaten, maka harus punya pengurus minimal 5 di kecamatan. Kemudian menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat yang menjadi perhatian pengurus di tingkat pusat. Kemudian tentang keanggotaan, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1000 jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf C yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Jadi di setiap kabupaten kota, yaitu di 75% kabupaten kota di semua provinsi tadi itu harus punya anggota minimal 1.000 atau 1/1000 jumlah penduduk dibuktikan dengan KTA. Jadi yang wajib disiapkan itu ada daftar nama anggota, kemudian KTA, dan juga untuk memastikan itu nanti harus ada NIK-nya ya, nomor induk kependudukan sebagai sebagai identitas ketunggalan seseorang menjadi anggota partai politik. Karena pada dasarnya seseorang warga negara itu tidak boleh menjadi anggota yang ganda di beberapa partai politik. Kemudian yang berikutnya, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota sampai tahap terakhir pemilu. Jadi di huruf F dan huruf G di pasal 173 ayat 2 huruf G, partai politik wajib mempunyai kantor di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota. Batasannya kapan? Minimal ya, berarti mulai kegiatan pendaftaran partai politik sampai dengan tahap terakhir pemilu. Apa yang dimaksud tahap terakhir pemilu? Yaitu dilantiknya pejabat-pejabat terpilih hasil pemilu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hal tersebut yang menjadi perhatian kita semua. Kemudian mengajukan nama, lambang, tanda gambar partai politik kepada KPU. Ini tentu saja dasarnya sebagaimana di kepengurusan tingkat pusat, yaitu SK Kemenkumham. Kemudian ini yang menjadi perhatian semua ya Bapak Ibu sekalian, menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Nah, ini nomor rekening dana kampanye. Ini berbeda dengan nomor rekening partai politik. Kalau nomor rekening partai politik itu dasarnya di Undang-Undang Partai Politik. Nah, kalau nomor rekening dana kampanye partai politik ini dasarnya di Undang-Undang Pemilu. Mengapa dibedakan? Karena sangat mungkin sumber dana kampanye partai politik itu berasal dari partai politik. Sehingga sangat mungkin kemudian transfer dana dari rekeningnya partai politik kepada rekening dana kampanye partai politik. Oleh karena itu yang perlu dipersiapkan ini, karena atas nama partai politik tentu saja nama rekening juga atas nama partai politik sesuai tingkatannya. Ada rekeningnya DPP atau pengurus pusat partai politik, ada rekening dana kampanye pengurus partai tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota yang ada pengurusnya itu. Dan tentu saja mekanisme pembentukan atau pembuatan rekening dana kampanye sesuai dengan ketentuan perbankan ya. Karena atas nama lembaga maka tidak bisa ditandatangani atau atas nama satu orang saja. Ini ketentuan tentang syarat-syaratnya. Lalu kaitannya dengan syarat tersebut, itu bentuk dokumennya apa? Dalam pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 2017. Yang pertama adalah berita negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum. Ini urusannya DPP atau pengurus partai politik tingkat pusat. Kemudian keputusan pengurus pusat partai politik
tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus kabupaten kota. Ini sehubungan dengan ada punya pengurus di semua provinsi dan 75% pengurus di kabupaten kota di semua provinsi, maka bentuknya itu adalah SK kepengurusan dari pusat. Kemudian surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus provinsi, dan pengurus kabupaten kota. Jadi pengurus pusat juga membuat surat keterangan tentang status kantor, tentang status kantor, alamat dan status kantor mulai dari pusat sampai dengan kabupaten kota. Nah, pada bagian ini, Bapak Ibu sekalian, terutama dari jajaran pemerintah, baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, yang kami mohonkan bantuan atau dukungan fasilitasi dari pemerintah di sini. Karena untuk memastikan nanti pada saat verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual tentang kebenaran lokasi kantor ini menjadi informasi ini juga akan kami mintakan dari pemerintah daerah. Yang berikutnya, surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang berikutnya, bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 atau 1/1000 jumlah penduduk pada setiap kabupaten kota yang 75% tadi itu. Kemudian bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik. Kemudian salinan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini dokumen dalam pemenuhan syarat partai politik yang saya sampaikan tadi. Kalau syaratnya itu ada ditentukan di dalam pasal 173 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, kemudian dokumennya bentuknya adalah di pasal 177 Undang-Undang Pemilu. Bapak Ibu sekalian, itu berkaitan dengan syarat dan dokumen. Yang kedua, kriteria atau kategorisasi partai politik. Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir, itu ada 3 kategori partai politik. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu 2019 atau partai politik peserta pemilu terakhir yang lolos parliamentary threshold atau punya kursi di DPR RI atau di Senayan. Kemudian yang kedua adalah partai politik peserta pemilu terakhir, yaitu peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT, tidak lolos parliamentary threshold atau tidak memiliki kursi di DPR RI. Kategori ketiga adalah partai politik baru. Artinya belum pernah menjadi peserta pemilu 2019 atau peserta pemilu terakhir. Nah, berdasarkan 3 kriteria tersebut, itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi, itu yang kemudian diadopsi ya menjadi norma di dalam draft peraturan KPU. Sementara saya katakan masih draft, ya. Diadopsi dalam draft di dalam norma draft peraturan KPU tentang pendaftaran partai politik, itu adalah pemberlakuannya. Bagaimana perlakuan terhadap 3 kategori atau 3 jenis partai politik tersebut. Yang pertama, terhadap partai politik, intinya begini, 3 kategori partai politik tadi itu, apabila berkehendak menjadi peserta pemilu 2024, itu ketentuannya wajib mendaftar kepada KPU. Kemudian yang kedua, terhadap partai politik yang kategori pertama ya, yaitu partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos PT, itu begitu mendaftar, kemudian diperiksa apakah lengkap atau tidak dokumen persyaratannya. Sekali lagi kami sampaikan ya, saya bacakan sekali lagi, pasal 173 ayat 2, tentang syarat, kemudian di pasal 177 itu tentang dokumen, kemudian di pasal 176 ayat 3 itu tentang pendaftaran. Yang dimaksud dengan pendaftaran ayat 1, partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU. Ayat 2, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat. Kemudian yang ketiga, pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat 2 disertai dengan dokumen persyaratan yang lengkap. Jadi yang dimaksud mendaftar adalah menyampaikan surat pendaftaran
siapa yang menyampaikan itu adalah pimpinan pusat, yaitu ketua umum dan sekjen. Surat yang ditandai ketua umum atau dan sekjen, atau masing-masing partai punya penyebutan sendiri-sendiri. Intinya yang tanda tangan mendaftar adalah ketua umum dan sekjen. Dan kemudian pendaftaran itu disertai dokumen persyaratan yang lengkap. Begitu partai politik mendaftar, yang akan diperiksa pertama Pak, lengkap atau tidak. Kalau belum lengkap, maka kemudian akan diberi kesempatan untuk melengkapi sampai dengan selesainya masa pendaftaran. Bagi contoh misalkan begini, pendaftaran itu tanggal 1 sampai 7 Agustus. Ada partai yang mendaftar tanggal 3 Agustus misalnya. Itu kalau kemudian diperiksa belum lengkap, masih diberi kesempatan untuk melengkapi sampai dengan hari terakhir pendaftaran partai politik. Tetapi yang jadi problem kalau ada partai politik mendaftar pada hari terakhir, tanggal 7 Agustus, jam 9 malam misalkan. Kesempatan mendaftar itu sampai dengan jam 24. Sehingga ketika diperiksa dan katakanlah sampai dengan melampaui jam 24, ternyata masih ditemukan ada yang belum lengkap, maka kesempatan untuk melengkapi lagi sudah tidak ada. Jadi kesempatan melengkapinya sampai dengan hari terakhir, tanggal 7 jam 24. Gambarannya demikian, itu yang dimaksud dengan lengkap. Maka kemudian semua partai diberlakukan seperti itu. Nah, untuk semua jenis atau semua kategori partai yang namanya mendaftar, perlakuannya sama. Nah, berdasarkan cara pandang ini, maka kami sangat berharap partai politik mendaftar pada waktu-waktu awal. Sehingga kemudian misalkan daftar tanggal 1, daftar tanggal 2, itu kalau ada yang kurang-kurang itu masih ada kesempatan yang relatif, masih ada waktu yang memadai lah sampai dengan tanggal 7 Agustus jam 24 malam. Sekali lagi, yang namanya mendaftar adalah DPP, terpusat di KPU. Jadi pintu pendaftaran hanya satu, dilakukan oleh DPP partai politik di tingkat pusat, di Jakarta ya, pada KPU pusat, satu pintu. Teman-teman pengurus di provinsi, pengurus partai politik ya maksud saya, di provinsi dan kabupaten kota itu tidak melakukan kegiatan apapun, menyerahkan dokumen apapun kepada KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Semua penyerahannya satu pintu di pusat. Yang kedua, saudara sekalian, ada dua metode untuk yang namanya mendaftar atau menyerahkan ini. Yang pertama adalah menyerahkan surat pendaftaran tadi itu beserta disertai dengan dokumen persyaratan yang lengkap ya. Yang pertama adalah semuanya diunggah lewat SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Nanti pada saatnya semua partai politik akan diberikan akses SIPOL, user ID dan password, dan kemudian akan dilakukan feedback KPU melakukan fintech kepada partai politik, dalam hal ini operator IT SIPOL-nya partai politik. Dan kemudian itu termasuk nanti bagaimana mengunggah, bagaimana menginput, semuanya dilakukan di situ. Nah, yang kedua, begitu sudah lengkap semua, itu kemudian di print dan kemudian akan ada hard copy yang berupa tadi surat pendaftaran, dan kemudian ada yang dibawa hard copy oleh DPP pengurus partai politik atau DPR ataupun penyebutannya kepada KPU, itu adalah surat pendaftaran. Kemudian yang lain itu semuanya bentuknya rekapitulasi. Misalkan tentang kepengurusan, pengurus pusat itu berdasarkan SK Kemenkom nomor berapa, tanggal berapa, pengurusnya siapa saja, kantornya di mana, dan seterusnya itu. Kemudian pengurus provinsi, kabupaten, kota juga demikian. Kemudian untuk daftar anggota yang dibawa hard copy itu hanya rekapitulasinya. Misalkan partai A misalkan di sebuah provinsi, kabupatennya ada 10 misalkan. Masing-masing kabupaten anggotanya berapa, itu jumlah rekapitulasinya saja, klaimnya saja. Misalkan Kabupaten A jumlah anggotanya 1.500, di Kabupaten B jumlah anggotanya 1.000 misalkan. Itu hanya rekapitulasi. Tetapi yang detail by name, by address, KTA-nya itu diunggah dan diinput di dalam SIPOL. Mengapa diinput dan diunggah di SIPOL? Karena nanti pada tahap berikutnya, begitu dokumen dinyatakan lengkap, itu akan dilakukan verifikasi administrasi. Nah, salah satu metode verifikasi administrasi adalah analisis kegandaan anggota. Anggota itu bisa analisis kegandaan internal dan eksternal. Internal itu misalkan begini, apakah nama Hasyim Asy'ari itu di sebuah partai muncul sekali atau beberapa kali.
Kalau misalkan muncul 2 kali dengan NIK yang sama, nomor KTA yang sama, itu kemudian akan diklarifikasi. Dan kemudian kalau memang sama, akan dinyatakan TMS, tidak memenuhi syarat ya. Tetapi kalau kemudian Hasyim Asy'ari itu namanya 2, tetapi NIK-nya beda, KTA-nya beda, setelah diklarifikasi maka itu dinyatakan hanya satu nama yang sama begitu. Nah, dalam rangkanya itu, karena tidak mungkin dengan kasat mata hal-hal seperti ini, analisis ganda dilakukan secara fisik menggunakan indera mata biasa, tentu harus dengan bantuan teknologi. Itulah kenapa sistem informasi partai politik digunakan. Dalam hal situasi tertentu misalkan, ketika ada partai politik hadir mendaftar tanggal 7 hari terakhir, katakanlah jam 9 pagi ya, setelah diperiksa, ada dokumen-dokumen yang ternyata belum diunggah di dalam sipol. Lalu bagaimana? Sepanjang masih dalam durasi masa pendaftaran, tetap diberikan kesempatan untuk melengkapi. Misalkan belum sempat di-scan, belum sempat diunggah, maka menunjukkan hard copy-nya, kemudian hard copy itu akan difasilitasi untuk di-scan, disiapkan di helpdesk KPU begitu ya. Kemudian IT operatornya sipol partai politik diberi kesempatan untuk mengunggah. Itu nanti mekanisme yang dilakukan. Sehingga pada prinsipnya untuk input dan unggah dokumen semuanya menggunakan sipol, tapi dalam hal tertentu kalau misalkan ada yang dicek belum lengkap dan belum terpenuhi, maka diberikan kesempatan menunjukkan hard copy-nya dan kemudian setelah itu diberikan kesempatan untuk mengunggah dokumen tersebut ke sipol masing-masing partai politik. Tapi semuanya tugasnya adalah tugas dari pengurus partai politik di tingkat pusat. Nah, pada tahapan ini 1 sampai 7 Agustus 2022 ini pendaftaran partai ini, dalam hal pemeriksaan dinyatakan lengkap, apa yang digunakan ukuran KPU untuk menyatakan dokumennya lengkap atau tidak lengkap? Yang pertama adalah hard copy rekapitulasi yang dibawa partai politik ketika mendaftar, dicocokkan dengan dokumen-dokumen data-data yang diunggah atau diinput di dalam sipol. Apabila kemudian dilihat ternyata sudah sinkron dalam arti sudah lengkap, ya, maka kemudian akan diterbitkan berita acara yang menyatakan bahwa telah dilakukan pendaftaran dan dinyatakan dokumen persyaratan lengkap. Kemungkinan kedua, apabila sampai dengan batas waktu terakhir tanggal 7 Agustus 2020, batas akhir jam 24 malam, setelah diperiksa antara yang diklaim di dalam dokumen rekapitulasi hard copy yang dibawa ke kantor KPU dengan yang sudah diunggah ternyata belum lengkap sampai dengan batas waktu jam 24 malam belum dapat dilengkapi, maka kemudian dibuatkan berita acara bahwa dokumen pendaftaran tidak lengkap. Nah, kalau statusnya dokumen pendaftaran tidak lengkap, lalu apa? Ya sudah selesai sampai di situ, tidak dilanjutkan pada tahap berikutnya verifikasi administrasi. Karena pasal 176 Undang-Undang Pemilu menyatakan yang namanya mendaftar itu harus disertai atau harus menyerahkan dokumen persyaratan secara lengkap. Jadi begitu tidak lengkap, mohon maaf, berita acara yang diterbitkan KPU adalah dinyatakan tidak lengkap dan kemudian tidak bisa dilanjutkan ke verifikasi administrasi atau tahap berikutnya. Jadi ketika pendaftaran itu KPU memeriksa adalah lengkap atau tidak lengkap, barangnya ada atau tidak ada, belum sampai kepada benar atau salah, sah atau tidak sah. Itu di tahapan pendaftaran. Kemudian yang kedua, verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi itu dilakukan oleh KPU Pusat hanya terhadap partai politik yang telah mendaftar dengan dokumen lengkap. Nah, pada saat verifikasi administrasi yang diperiksa atau diverifikasi itu 2 kategori. Yang pertama adalah kebenaran dan keabsahan dokumen. Nah, untuk saat itu, pada tahapan verifikasi administrasi, itu KPU akan memeriksa dokumen-dokumen yang ada di yang sudah disampaikan, sudah diunggah atau diinput di dalam sipol. Tentu saja pembandingnya dengan ketentuan di ADART. Makanya di undang-undang ini ditentukan salah satu dokumen yang wajib disampaikan pada KPU ketika mendaftar adalah salinan ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah partai politik.
ini sebagai ukuran KPU untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen. Yang berikutnya pada saat verifikasi administrasi itu dilakukan analisis kegandaan anggota. Analisis kegandaan anggota itu untuk dua hal, kegandaan internal di internal partai politik dan eksternal. Eksternal itu membandingkan antar anggota, membandingkan daftar nama anggota antar partai politik. Saya sudah jelaskan di bagian awal tadi soal internal. Nah, kalau kegandaan eksternal itu kira-kira begini. Sebelum saya lanjutkan di situ, saya ulangi lagi, ada 3 kategori partai politik. Yang pertama adalah partai politik serta pemilu terakhir, yaitu pemilu 2019 yang lolos PT atau punya kursi di DPR RI. Yang kedua, partai politik peserta pemilu terakhir, pemilu 2019 yang tidak lolos PT atau tidak punya kursi DPR RI. Yang ketiga adalah partai baru. Nah, berdasarkan putusan MK, intinya adalah terhadap semua partai politik 3 kategori tadi, apabila mendaftar, itu terhadap partai politik peserta pemilu terakhir, peserta pemilu 2019 yang lolos PT, itu hanya dikenakan verifikasi administrasi dan tidak dikenakan verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu adalah mencocokkan kebenaran dokumen dengan situasi faktual. Nah, pertimbangan MK bahwa partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR ini sudah dianggap terverifikasi, kira-kira begitu. Nah, pada tingkat teknis, KPU memperlakukan partai politik peserta pemilu terakhir 2017 yang memiliki kursi di DPR RI itu hanya verifikasi administrasi, tidak dikenakan verifikasi faktual. Nah, terhadap partai politik kategori kedua, yaitu partai politik peserta pemilu terakhir yang tidak lolos PT atau yang tidak punya kursi DPR RI, itu dikenakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Demikian juga partai kategori ketiga, yaitu partai politik yang baru, itu juga dikenakan perlakuan yang sama dengan kategori kedua, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Itu tentang perlakuan setelah partai politik dinyatakan telah mendaftar, yaitu telah mendaftar itu artinya sudah mendaftar dengan dokumen yang lengkap. Kalau dokumennya belum lengkap, ya kami memaknai itu belum bisa dianggap telah mendaftar. Nah, yang berikutnya tahapan verifikasi administrasi. Nah, terutama yang tadi ya saya katakan soal analisis kegandaan. Misalkan begini, ini kegandaan eksternal atau antar partai. Misalkan begini, nama Hasyim Asy'ari muncul 3 kali. Yang pertama di partai kategori 1, yang kedua di partai kategori 2, lalu yang ketiga partai kategori 3. Bagaimana cara jalan keluarnya yang dianggap relatif adil atau pemberlakuannya setara? Apabila nama Hasyim Asy'ari itu muncul 3 kali, misalkan, itu kita menggunakan cara pandang hukum ya dalam pembuktian hukum. Jadi secara pembuktian hukum itu kan dalilnya begini, barang siapa mendalilkan dia harus membuktikan. Karena partai politik itu mendaftar, mengklaim nama Hasyim Asy'ari sebagai anggotanya, maka kewajiban membuktikan bahwa Hasyimnya anggotanya itu adalah partai politik itu. Bentuknya apa? Cukup dengan menghadirkan surat pernyataan bermateri yang ditandatangani oleh Hasyim Asy'ari, yang menyatakan bahwa misalkan partai A, partai B, partai C. Partai A itu partai kategori pertama, yaitu partai peserta pemilu 2019 yang lolos PT. Yang partai B itu katakanlah partai pemilu 2019 tidak lolos PT, partai C adalah partai baru. Kemudian karena nama Hasyim Asy'ari itu diklaim atau dicantumkan dalam daftar anggota 3 partai politik itu, maka 3 partai politik itu yang punya kewajiban untuk membuktikan Hasyim ini anggota partainya siapa. Dengan cara apa? Menghadirkan surat pernyataan Hasyim bermateri yang menyatakan Hasyim anggota partai apa. Nah, itu yang akan dianggap benar dalam konteks verifikasi administrasi. Mengapa ini dilakukan? Kalau pada pemilu 2019, yaitu pada waktu pendaftaran partai politik di tahun 2017, itu akan dilakukan bukan pada saat tahapan verifikasi administrasi, tapi dilakukan pada saat verifikasi faktual. Nah, karena ada ketentuan bahwa partai politik yang lolos PT tidak dikenakan verifikasi faktual, maka KPU menggunakan istilah dilakukan klarifikasi di tengah-tengah
apa itu namanya verifikasi administrasi. Kalau misalkan ternyata partai A yang bisa menghadirkan surat pernyataannya Hasim, maka Hasim dianggap benar sebagai anggota partai A. Kalau yang bisa menghadirkan surat pernyataan itu partai B, maka Hasim dianggap benar sebagai anggota partai B. Kurang lebihnya begitu gambarannya. Tapi yang akan jadi problem berikutnya, dalam hal misalkan nama Hasyim Asy'ari itu muncul di 3 partai, dan 3 partai itu bisa menghadirkan surat pernyataan atas nama Hasyim Asy'ari semua. Maka apa yang akan dilakukan? Dalam situasi seperti ini, terhadap surat pernyataan Hasyim Asy'ari dari partai A, B, dan C oleh KPU Pusat akan dikirim kepada KPU Kabupaten Kota yang bersangkutan. Tolong diklarifikasi kepada nama Hasyim Asy'ari ini, apakah betul yang bersangkutan membuat surat pernyataan itu. Kemudian yang kedua, sesungguhnya atau sebenarnya Hasyim Asy'ari ini anggota partai apa, atau bukan anggota partai manapun. Itu istilah KPU klarifikasi di tengah-tengah verifikasi administrasi. Kenapa itu dilakukan? Sekali lagi, karena terhadap partai politik yang lolos PT tidak dilakukan verifikasi faktual. Langkah itu dalam pandangan kami dan juga berdasarkan hasil diskusi FGD maupun uji publik dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, ya, LO partai politik tingkat pusat, karena dengan begitu kebenarannya itu lebih faktual. Itu yang akan terjadi pada saat verifikasi administrasi. Nah, ketika verifikasi administrasi, Bapak Ibu sekalian, itu berbeda dengan pendaftaran. Kalau pendaftaran, kesempatan memperbaikinya itu sampai dengan batas akhir masa pendaftaran partai. Tapi kalau verifikasi administrasi itu ada ruang waktu. Kalau misalkan setelah selesai verifikasi administrasi, ada yang kurang-kurang, ada yang belum benar, ada yang belum sah, misalkan belum stempel dan segala macam, itu ada kesempatan untuk perbaikan. Nah, khusus terhadap itu ada ruang waktunya sendiri. Nah, khusus itu nanti setelah diverifikasi akan diterbitkan, verifikasi administrasi akan diterbitkan berita acara tentang hasil verifikasi administrasi. Hasilnya apa? Kalau misalkan langsung memenuhi syarat, bisa saja terjadi. Tapi kalau belum memenuhi syarat, itu akan diterbitkan berita acara belum memenuhi syarat, dan akan ada keterangan dan data yang detail dari KPU, sebagaimana sudah dipraktekkan di pemilu 2019 pada pendaftaran partai 2017. Apa saja yang dianggap belum benar, apa saja yang dianggap belum sah, dan itu akan disampaikan kepada partai politik untuk dilakukan perbaikan. Nah, khusus untuk anggota, ini saya kira yang kita perlu sama-sama mengetahui, ya. Kalau terjadi anggota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada saat pendaftaran, pada saat verifikasi administrasi, itu sepanjang jumlahnya masih memenuhi batas minimal, yaitu 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk, maka oleh KPU tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Dan di bagian akhir nanti akan diterbitkan berita acara memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi. Bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi, maka tidak dapat dilanjutkan ke verifikasi faktual, karena ini sebagai sebuah rangkaian kegiatan tahapan. Jadi partai politik yang bisa melangkah ke tahapan verifikasi faktual itu hanya partai politik yang lolos atau memenuhi syarat atau MS pada saat verifikasi administrasi. Selanjutnya tahapan verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Nah, sekali lagi, terhadap partai politik serta pemilu 2019 yang lolos punya kursi di Senayan, punya kursi di DPR RI, itu tidak dilakukan verifikasi faktual. Kegiatan verifikasi faktual hanya dilakukan kepada partai politik serta pemilu 2019 yang tidak memiliki kursi di Senayan atau DPR RI, dan partai politik baru dengan syarat, ya, sepanjang memenuhi syarat pada saat verifikasi administrasi. Apa verifikasi faktual? Yaitu mencocokkan kebenaran antara yang ada di dalam dokumen dengan faktualnya. Ini yang pertama, KPU tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota akan berkunjung dengan kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya. Demikian juga setelah verifikasi kepengurusan juga sekaligus karena pertemuan di kantor, maka itu juga sekaligus verifikasi kantor. Kebenaran dokumen dengan
situasi faktual kantor. Kemudian yang untuk yang kepengurusan termasuk 30% pengurusan tadi ya, khusus untuk di tingkat pusat. Kemudian untuk anggota itu akan diverifikasi faktual dengan metode sampling, bukan metode sensus. Bagaimana yang dilakukan pada pemilu 2019, pada waktu pendaftaran tahun 2019, itu akan diambil 10%, 10% dari jumlah daftar anggota. Itu katakanlah begini sebagai contoh, semuanya melakukan sampling adalah KPU pusat, dan hasil samplingnya itu akan dikirim pada KPU kabupaten kota untuk dilakukan verifikasi faktual. Tentu saja bagi partai politik yang sudah memenuhi syarat verifikasi administrasi. Bagi contoh misalkan sebuah partai anggotanya ada 1.000 misalnya. Nah, nanti akan dilakukan sampling ya. Jadi di tingkat pusat akan dilakukan sampling. Karena samplingnya 10%, maka misalkan keluar angka 7, maka kelipatan dari angka 7 itu yang akan diambil. Misalkan ya 7, 17, 27, 37, dan seterusnya, sampai ketemu berapa? 10%-nya dari 1.000. Kalau 1.000 jumlah anggota, maka 10%-nya berarti berapa? 100. Sampai ketemu 100 nama, kelipatan dari angka 7, 17, 27, 37, dan seterusnya. Kalau anggotanya 1.500 misalkan, maka kemudian dari 1.500 itu akan diambil 10%, yaitu berapa? 150. Maka kalau angka uji petiknya itu muncul angka 7, ya kelipatan 10 dari angka 7, 7, 17, 27, dan seterusnya, sampai ketemu 150 nama. 150 nama yang dicuplik secara random inilah, atau secara acak inilah oleh KPU pusat akan dikirim kepada masing-masing KPU kabupaten kota dari masing-masing partai politik tadi untuk dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu dalam rangka untuk mencocokkan, mengklarifikasi, memverifikasi apakah nama tersebut benar-benar anggota partai itu atau tidak. Dan nanti akan diminta menunjukkan identitasnya itu berupa KTA dan dicocokkan dengan orangnya dan juga dengan KTP-nya atau NIK-nya. Kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks verifikasi faktual ini, sekali lagi ya, karena metodenya sampling, yaitu satu orang ya, mewakili 10 orang. Dalam hal misalkan, ada satu orang, nama Hasyim Asyari misalkan, tidak memenuhi syarat, maka kemudian karena ini sampling, satu orang mewakili 10 nama, maka kalau kemudian TMS satu nama, maka partai punya kewajiban untuk mempersiapkan penggantinya 10 nama sebagai konsekuensi dari metode sampling. Beda dengan metode sensus ya. Kalau sensus itu kan kalau TMS 1 ya gantinya 1. Tapi kalau metode sampling, karena satu orang mewakili 10 nama, kalau ada satu nama TMS, maka ya partai politik itu harus wajib mengganti 10 nama sesuai dengan kabupaten kotanya masing-masing. Dan kemudian akan diinput lagi oleh DPP partai politik di Sipol nama-nama yang baru sebagai penggantinya. Dan pada tahap verifikasi faktual juga sama dengan verifikasi administrasi, yaitu di bagian akhir kalau misalkan ada yang belum memenuhi syarat, akan diterbitkan berita acara belum memenuhi syarat dan akan ditunjukkan belum memenuhi syaratnya itu pada bagian apa. Dan kemudian diberikan kesempatan sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan untuk melakukan perbaikan dan dilakukan verifikasi ulang. Dan ujungnya di bagian akhir, karena pada dasarnya ini sebuah rangkaian pertama yang namanya mendaftar itu harus menyerahkan atau menyertakan dokumen persyaratan lengkap. Yang kedua, verifikasi administrasi itu dokumen itu harus benar dan sah sesuai dengan ketentuan. Dan kalau sudah lulus atau memenuhi syarat verifikasi administrasi, dilakukan verifikasi faktual. Di bagian ujung nanti berita acara memenuhi syarat memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai partai politik serta pemilu 2024 itu akan dijadikan dasar bagi KPU pusat untuk menerbitkan SK KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Misalkan begini, di sebuah kabupaten A, KPU kabupaten A ini melakukan verifikasi faktual. Nanti produknya ada berita acaranya,
Kemudian dari berita acara itu akan dilaporkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi, KPU Pusat ya, menggunakan mekanisme yang sudah kami tentukan di internal KPU. Berdasarkan berita acara tersebut akan kami buat penilaian dalam hal penilaian verifikasi faktual tadi ya. Kalau kemudian masih ditemukan ada yang belum memenuhi syarat, kami informasikan kepada partai politik A misalkan di sebuah kabupaten ini itu ternyata belum memenuhi syarat bagian ininya, kami informasikan dan kemudian diberikan kesempatan untuk perbaikan. Dan di bagian akhir setelah dipenuhi hal-hal yang belum memenuhi syarat dan kemudian dilakukan verifikasi faktual pada tahap kedua, katakanlah sudah memenuhi syarat, maka kemudian KPU Kabupaten itu akan menyampaikan berita acara, KPU Provinsi akan memberikan berita acara sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya, semuanya lapor pada KPU Pusat, dan KPU Pusat akan buat penilaian secara nasional ya, apakah syarat sebagaimana ditentukan kepengurusan pusat, kepengurusan 34 provinsi, kepengurusan di 75% kabupaten kota di semua provinsi, kemudian anggota kantor itu memenuhi syarat atau tidak. Jadi sifatnya penilaian KPU Pusat ini akumulatif. Sangat mungkin misalkan di sebuah kabupaten, katakanlah kalau di provinsi itu jumlah kabupatennya 10 misalkan, 75%-nya itu kan berarti kalau dibulatkan menjadi minimal 8 kabupaten misalkan. Apa namanya? 8 kabupaten. Tetapi partai ini mendaftarkan itu lebih dari 8 kabupaten. Misalkan mendaftarkannya itu 9 kabupaten. Ya, di sebuah kabupaten, katakanlah kabupaten ke-9, partai ini tidak memenuhi syarat misalkan. Tetapi 8 kabupaten yang lain masih memenuhi syarat. Pertanyaannya, kalau di tingkat nasional ternyata masalahnya itu masih memenuhi syarat ya, masih memenuhi syarat. Sehingga kami minta kepada jajaran KPU Provinsi, Kabupaten Kota untuk menahan diri untuk tidak komentar. Misalkan begini, partai ini di kabupaten kami tidak lolos, tidak memenuhi syarat, tapi kok bisa menjadi peserta pemilu nasional? Sangat mungkin kalau itu secara akumulatif semua syarat bisa dipenuhi. Ini yang saya kira terutama untuk jajaran KPU Provinsi, Kabupaten Kota untuk menahan diri untuk tidak komentar terhadap hasil verifikasi karena apa? Penilaiannya basisnya bukan kabupaten itu saja, tetapi secara nasional, yaitu kepengurusan syarat-syarat kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota se-Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira demikian gambaran tentang kegiatan pendaftaran partai politik, kemudian verifikasi maupun verifikasi faktual. Wabil khusus kepada jajaran pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan juga pemerintah provinsi, kabupaten kota, tentu kami tidak bisa KPU bekerja sendirian. KPU memerlukan kerjasama, dukungan, fasilitasi sehingga kegiatan pendaftaran partai politik ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan, bisa berjalan sesuai dengan aturan, dan bisa berjalan secara lancar. Oleh karena itu, misalkan ya, dukungan tentang mana sih alamat kantor sebuah partai politik, dokumennya sesuai atau tidak, seperti ini tentu kami akan minta bantuan dari pemerintah dalam hal tertentu, termasuk nanti bagi basis data kami surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk minta informasi tentang jumlah penduduk per kabupaten kota atau AK2 itu data agregat kependudukan tingkat kecamatan sebagai basis tentang 1.000 dan seper-1000-nya jumlah anggota partai politik. Demikian juga data administrasi kewilayahan baik provinsi, kabupaten kota sampai dengan kecamatan, karena itu akan jadi basis tentang kepengurusan penulisan nama secara administratif ya wilayah sebuah kabupaten atau kota dan ya. Kemudian lagi yang soal tadi ya alamat kantor yang akan kami mintakan dukungan fasilitasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Karena kepengurusan partai politik tidak dari pusat, provinsi. Yang kedua kepada Bapak Ibu pengurus partai politik, mumpung masih ada waktu, tahapan pendaftaran itu direncanakan 1 sampai 7 Agustus, masih ada waktu. Segeralah untuk mengkonsolidasikan diri, berkoordinasi dengan pengurus pusat masing-masing partai politik, karena pintu pendaftarannya tersentral satu pintu di KPU pusat yang akan dilakukan oleh pengurus partai
pusat. Sementara itu semua dokumen kelengkapan kan tentu saja internal partai harus melakukan konsolidasi apa namanya internal partai politik. Kemudian yang ketiga kepada teman-teman KPU provinsi, kabupaten, kota, karena KPU ini sifatnya nasional, ya, hierarkis, maka ikuti ketentuan, arahan, kebijakan yang sudah diambil oleh KPU pusat. Tidak dibenarkan KPU provinsi, kabupaten, kota mengambil kebijakan sendiri-sendiri tanpa konsultasi, tanpa sepengetahuan, dan tanpa arahan dari KPU pusat. Demikian juga kepada teman-teman Bawaslu, Mas, di bawah kepemimpinan Mas Baja, serta tim Bawaslu pusat, Bawaslu provinsi, kabupaten, kota, kita berkolaborasi untuk mengawasi kegiatan pendaftaran verifikasi partai politik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tentu saja kalau nanti sipol digunakan sebagai mekanisme untuk pemenuhan syarat, itu KPU akan memberikan akses kepada Bawaslu pusat, ya. Kalau Bawaslu pusat ini akan di-share kepada apa namanya, akses akan di-share kepada Bawaslu provinsi, kabupaten, kota, itu menjadi kebijakan internal Bawaslu. Tapi intinya komitmen KPU sebagaimana dalam pemilu 2019 kegiatan pendaftaran partai politik 2017, Bawaslu diberikan akses untuk penggunaan sipol sistem informasi partai politik, karena tugas Bawaslu pengawasan kalau mekanisme pemenuhan syarat secara menggunakan sipol, itu tentu saja akses pengawasan akan diberikan oleh KPU kepada Bawaslu. Saya kira demikian pimpinan rapat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf terlambat bisa masuk pada link Zoom pada kemarin. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan.